Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul restitusi. Di sesi kali ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep RDD, yaitu restitusi disiplin diri. Materi ini diharapkan dapat membantu Ibu dan Bapak Guru untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak, atau celaan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model STRAP? Atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru, kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh Dayan Gosen. Dari pengalaman tersebut, Gosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ia berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki?
Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu, kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut bilang ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Begini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi. Sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi, dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimanakah proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplin yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana proses disiplin yang sudah kita terapkan? Apakah sudah sesuai dengan konsep restitusi? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari kita evaluasi kembali metode disiplin kita. Jangan lupa bahwa restitusi ini membutuhkan proses dan waktu. Jangan menyerah ya. Selamat belajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.